Uang 50.000 semalam, besok jadi 10.750.000. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kami belajar, saya tuh menabur bukan ketika saya sudah kaya. Dari kami pas-pasan kami belajar menabur. Saya ingat saya tinggal punya uang 50.000. Pensi pasti. Dibuka sama suami saya. Nggak lama suami saya masuk. Ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjam uang. Dan dia bukan orang Kristen. Dia agama seberang. Saya tanya, pinjam berapa? 50.000. Saya bilang uang kita tinggal 50.000. Kenapa juga dia pinjam pas? Mbok yo pinjam separuh bagi 2 ya. Saya tanya pinjam buat apa? Anaknya demam. Kata suami saya gini, aku terserah kamu. Kan kamu yang lebih peka sama Tuhan. Kalau kamu bilang kasih, kasih. Kalau kamu bilang jangan, ya jangan. Dia juga menaruh imannya kepada saya. Saya bilang nanti kalau besok gak ada duit, dia salahin saya lagi. Siapa suruh kau kasih kemarin? Jadi saya tuh bingung. Saya hanya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Karena kami juga harus berhikmat. Besok anak saya susunya habis. Firman Tuhan berbicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebab besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ayat ini tidak berlaku ketika kau gajian. Terus kau pergi ke mall. Terus kau belanja, kau bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu bodoh. Nanti kau kesulitan uang, Tuhan bilang syukur. Akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja. Saya bilang yang pertama, gini saya, dikasih dia pulang nih. Dia bilang nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang enggak usah diganti Pak. Kalau engkau sudah memberi, jangan kau harap balas. Ya, kasih. Jangan kau harap ganti. Kalau hatimu enggak sampai untuk memberi, jangan kau kasih. Daripada kau berdosa. Banyak orang Kristen ngasih pinjaman, dia nagihnya di Facebook, di Instagram. Nyinggung. Ya, gaya selangit, utang enggak bayar. Bayar dulu utangmu. Kau berdosa, kau enggak terima apa-apa, upahmu enggak ada di hadapan Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau beri, jangan harap kembali. Makanya beri sesuai takaran imanmu. Orang pinjam 10 juta, kau enggak bisa kasih 10 juta. Wah ini kalau dia enggak ganti, saya jadi berdosa nih. Kasih aja sekerelaanmu. Saya enggak bisa kasih kamu 10 juta. Jangan bilang enggak ada duit. Bilang aja saya enggak bisa ngasih kamu 10 juta. Tapi saya kasih 2 juta, enggak usah ganti, ambil aja. Kalau memang dia benar-benar butuh. Tapi kalau imanmu nyampe 10 juta ya kasih. Maka kau akan diberkati. Saudara, waktu itu saya bilang sama suami, pertama ya dia tuh penjual soto dekat gereja kita. Yang lebih kaya dari saya dan suami itu banyak. Kami ini cuma naik motor ke gereja waktu itu. Kita pelayanan naik motor, kadang bonceng 5, anak saya 3 tuh. Iya, saya ngalami saudara. Yang pertama saya bilang sama suami saya, kenapa dia datang sama kita loh? Kenapa dia gak datang sama yang lebih kaya, yang naik mobil? Saudara, kalau ada orang minta tolong padamu bersyukur, berarti tampangmu itu masih tampang malaikat. Amin. Coba kau kira-kira ya, kalau 1 bulan ini kau enggak pernah ada orang minta tolong, kau berkaca lah, mungkin sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Orang udah lihat kau kayak setan, makanya dia enggak berani minta tolong sama kau. Loh bener itu anugerah. Kalau ada orang masih datang minta tolong sama kita tuh anugerah saudara. Saya bilang sama suami itu anugerah loh saya. Dia datang sama kita. Ya. Habis itu ya sudah kita kasih. Besoknya tapi Tuhan melihat dari sorga. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan. Waktu hatimu tulus, waktu engkau memberi dengan sukacita. Saya belajar dari kami masih miskin cuma punya 50.000.
Besoknya suami saya ada pelayanan. Dulu suami saya sering diundang main keyboard kalau ada persekutuan. Saya bilang sama suami saya, aku ini udah gak punya duit, bengong di rumah, nanti banyak dosa. Aku tak ikut kamu pelayanan ya. Iya yuk ikut aja daripada bengong, lumayan juga makan gratis. Ya, saya ikut suami, naik motor kita pergi pelayanan. Sampai di sana saya duduk, suami pelayanan. Tiba-tiba sebelum mulai acara, ada satu pengusaha kaya, dia masuk di pintu. Saya lihat bapak ini, waktu saya lihat ada suara di hati saya langsung ngomong gini, nanti bapak ini akan memberkati engkau. Saya tengking, dalam nama Yesus. Mata duitan. Begitu lihat orang kaya, langsung suara hatinya bicara. Dasar bertobat kau. Karena banyak orang begitu kan, waktu gak punya duit, ketemu orang kaya, muka langsung berubah jadi celengan babi. Dia pasang tampang susah, ya. Biar kelihatan susahnya, biar ditabur duitnya. Nggak usah kau rekayasa berkat Tuhan. Amin. Biasa aja Tuhan lihat hatimu kok. Nggak usah kau rekayasa. Saya tengking itu suara saudara. Dalam nama Yesus. Tapi itu suara bicara terus. Lalu saya bilang gini, Tuhan, kalau ini memang suaramu pasti terjadi. Tapi kalau ini suara hati saya sendiri, ampuni saya Tuhan. Saya tidak bermaksud Tuhan. Memang saya nggak ada duit, tapi saya tidak bermaksud mata duitan Tuhan. Tapi saya tunggu aja, pasti terjadi itu kalau dari Tuhan. Sudah selesai acara, sudah. Sini, saya doain. Kita disuruh duduk. Saya bilang, oh berkatnya doa. Bukan cuma duit, berkat itu juga bisa doa. Dia doakan kami, Tuhan berkati kedua hambamu gini. Oke, terima kasih banyak Pak doanya. Tunggu, Tuhan suruh saya nih, semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Yakin Pak? Iya. Dia ambil semua yang ada di dompetnya saudara. Saya ingat banget waktu itu 750.000, 20 tahun yang lalu. Ini ada uang 750.000. Tuhan suruh saya kasih semua. Saya tanya, terus Bapak pulang pakai apa? Bapak pulang nih gak ada duit loh. Saya pinjemin 50.000 ya Pak. Kok jadi bingung ya? Dia bilang gak usah Bu, saya udah sopir. Oh ini ya, terima kasih banget loh Pak. Ini juga jawaban doa bagi kami. Oh iya, Tuhan berkati. Turun di tangga gini, tunggu dulu. Punya rekening BCA enggak? Tuhan suruh saya ini. Terus saya bilang, oh iya punya Pak. Berapa ya nomor rekeningnya? Enggak hafal Pak. Jangan sampai kamu enggak hafal nomor rekeningmu saudara. Nomor rekening itu harus hafal di luar kepala. Supaya kalau ditanya, langsung jawab. Jangan lama-lama, karena bisa berubah pikiran. Kalau sekarang saya hafal 785 034 0241 BCA atas nama Debbie Basir. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Saya bilang saya nggak hafal Pak. Oh ya udah besok pagi jam 8, tolong SMS ya ke saya, kirim ya. Iya Pak. Tunggu jam 8 tepat ya. Jangan jam 5 pagi kau sudah SMS. Jam 5 SMS, setengah 8 gini, sudah transfer belum ya? Itu mata duitan. Nggak usah ditanya. Belajar untuk nggak usah merekayasa janji-janji Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti dia tepati. Jam 8 saya SMS, Shalom Pak, ini nomor rekening saya. Udah, saya nggak tanya-tanya lagi. Jam 10 dia telepon. Ibu sama Bapak ada di mana? Lagi di rumah. Bisa ke BCA sini? Oh iya bisa, deket sama rumah. Saya tunggu di sini ya. Saya mau kasih tunai aja sama saya mau sampaikan sesuatu. Kami datang saudara. Dia pegang amplop coklat. Dia bilang, kalian jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan. Saya tuh enggak pernah gini loh. Tapi Tuhan suruh saya. Ini ada uang 10 juta. 20 tahun yang lalu. Ini dari Tuhan. Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya berkati kalian. Saudara, uang 50.000 semalam, besok jadi 10.750.000. Gini loh saudara, saya bukan mau ngajari saudara tuh berjudi, enggak.
Tapi Tuhan itu melihat hati, janjinya. Waktu engkau itu sayang dengan uang, Tuhan itu kan melatih kita dari hal-hal yang kecil. Tuhan berkata, saat engkau menolong orang yang kesusahan, saat menolong mereka yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Yesus berkata, saat aku di penjara engkau membesuk aku, saat aku di rumah sakit engkau menolong aku, saat aku lapar kau beri aku makan. Mereka bilang, kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau di penjara? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan bagi sesamamu manusia yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Nanti terus pulang dari ibadah, siapa yang mau pinjam uang 50? Siapa? Nih tak kasih pinjam, mau pinjam? Nggak bisa direkayasa, Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Amin. Jadi semua itu dari hati. Tahukah Anda, Yesus membuat janji yang luar biasa bagi kita semua. Semua orang yang percaya sejati akan menerima upah spiritual yang jauh lebih besar daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Salam Makarios. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.